Nah, karena saya panik, akhirnya pembelian grosir pertama saya untuk saya jualan itu gagal. Karena ikan mati semua. Sekalinya ada yang hidup, insang busuk. Nah, di situ saya juga belum tahu cara ngobatin insang busuk itu gimana. Memang kenyataannya saya lihat ikan mas koki itu berbeda dari ikan-ikan lain. Udah gitu, ikannya itu lucu. Saya nggak tahu kenapa, saya kayak ada ikatan batin sama ikan ini. Saya bisa tahu kalau dia sakit, saya bisa tahu kalau dia lagi kesel, nggak dikasih makan gitu ya. Saya bisa tahu kalau dia gak enak badan nih, mau diobatin dong. Saya bisa tahu prime-nya Ateng tuh di pandemi. Nggak tahu kenapa di pandemi itu penjualan ikan naik banget, sangat naik. Saya seminggu itu di tahun 2020, pertengahan tahun 2020 tuh seminggu itu bisa puluhan juta. Ateng ini jadi temanya hobis plus seller kali ya. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya Adli dari owner Ateng Goldfish yang beralamat di Menteng Atas, Jakarta Selatan. Nah, berbicara masalah ikan, kenapa sih saya bisa suka ikan hias? Saya bisa suka ikan hias karena dari kakek saya, almarhum kakek saya. Dia juga punya empang, ditambah di desa saya tuh masih suka banyak ikan liar. Dari situ saya suka dengan ikan hias. Di tahun 2018 saya nyoba melihara ikan laut pensiun diganti aquascape, aquascape pensiun saya ganti ikan diskus dan ikan predator. Nah, ada satu tank yang kosong, saya coba melihara ikan mas koki deh. Kayaknya saya belum mulai melihara ikan mas koki nih. Saya coba beli di Jatinegara. Saya beli sepasang waktu itu. Gak lama kok saya ngeliat ini kok ikan menarik banget ya, ada jambulnya, siripnya lengkap. Ya oke deh, saya coba pelihara. Akhirnya dari size 10 cm hingga sebesar 15 cm. Tapi ada keanehan, pas saya searching di internet, kok oranda saya beda ya sama yang di internet ya. Kok di internet lebih bagus, kok di internet tuh lebih lucu gitu ya, lebih gagah. Akhirnya saya lebih belajar lagi, saya lebih explore. Saya cari di internet, terus saya nyoba nonton YouTube. Gak lama saya dapat konten, itu dia ngevlog di daerah Gunung Sahari. Nah, di situ saya ketemu dengan seller ikan mas koki yang berkualitas. Sampai sekarang sih sellernya jadi sahabat saya gitu ya. Di situ saya belajar tentang perawatan ikan mas koki, grooming ikan mas koki, terus ikan mas koki yang nggak disukain apa sih? Kayak gitu saya belajar semuanya dari A sampai Z. Saya dari awal belajar ikan mas koki. Akhirnya di situ saya nyoba belajar ngerawat ikan mas koki jenis selain oranda. Saya nyoba ngerawat ryukin, demekin, rancu gitu ya. Di situ saya ada ketertarikan, wah ikan ini luar biasa banget. Akhirnya di segi predator, diskus, aquascape, saya benar-benar pensiun. Saya langsung masuk ke dunia ikan mas koki full, totalitas. Saya langsung beli kolam, saya langsung buat showroom ikan gitu ya. Nah di situ ada tawaran satu orang gitu ya, ikan saya ditawar. Saya masih bingung waktu itu pengiriman ikan. Ini gimana cara ngirimnya? Ngirimnya pakai apa? Mati atau enggak? Diikatnya pakai apa? Pecah atau enggak? Nah di situ akhirnya saya nekat. Saya belajar lagi, saya nanya-nanya lagi ke seller-seller ikan mas koki. Ini saya dapat orderan nih, coba nggak tahu handlingnya gimana. Ya udah deh, diajarin caranya begini, karantina dulu. Di situ akhirnya perdana di tahun 2019 saya dapat orderan ikan mas koki. Dan disitulah terbentuk Ateng Goldfish. Di orderan pertama sebenarnya sih saya nggak ikhlas ya, karena yang dibeli tuh ikan kesayangan saya gitu. Saya masih rada, aduh ini ikan udah saya sayang banget lagi, udah saya rawat dari kecil, saya udah ada koneksi gitu antara hati si ikan sama hati saya gitu loh. Wah nggak apa-apa deh,
karena saya lihat background orang yang beli itu juga suka ikan mas koki. Mungkin bisa aja lebih bahagia di sana. Pada akhirnya kok jadi banyak yang beli. Oke deh, saya nyoba nyetok borongan deh, grosir gitu ya. Nah dari situ saya kaget, kok pas beli borongan, wah saya bingung, handlingnya gimana, karantinanya gimana, karena pas ikan sampai, itu ikan posisi lemes semua, nggak berenang, ada yang terbalik, ada yang banyak kutunya. Di situ saya panik banget. Nah karena saya panik, akhirnya pembelian grosir pertama saya untuk saya jualan itu gagal. Karena ikan mati semua. Sekalinya ada yang hidup, insang busuk. Nah di situ saya juga belum tahu cara ngobatin insang busuk itu gimana. Udah, akhirnya saya nggak putus asa deh. Saya coba lagi beli borongan, beli grosir. Nah di situ saya dapat arahan lagi dari sahabat-sahabat saya. Oh harus dikarantina dulu, pakai obat A, B, C, D, E. Jangan dibawa panik. Ya oke, akhirnya saya ambil lagi. Kalau nggak salah tuh 100 ikan saya coba ambil lagi. Cuma mati lagi, cuma nggak separah pembelian saya di awal, kayak cuma mati 1-2 ekor lah. Ya oke, ikan aman, ikan juga udah mau makan, semua saya keeping selama 1 bulan. Nah ada kendala lagi, saya nggak ada ilmu di pengiriman. Tiba-tiba ada pengiriman keluar pulau gitu ya, saya pakai reguler aja gitu, pakai reguler ya 4 hari tewas, pelajaran lagi buat saya. Terus pengiriman masih di area Jawa tapi tewas, oh karantinanya kurang lama, pelajaran lagi buat saya. Terus berkembang ilmu saya, akhirnya sampai sekarang saya fokus jualan ikan mas koki. Oh ya, terus banyak yang nanya kenapa sih namanya bisa Ateng Goldfish. Nah sebenarnya Ateng ini sudah terbentuk sebelum saya melihara ikan mas koki, karena dulu Instagramnya sebelum di take down, sekarang kan udah di Instagram baru karena sudah di take down sama Instagram. Nah dulu tuh masih ada post-post saya ikan-ikan di luar ikan mas koki. Nah dulu tuh Ateng itu cuma konten perawatan ikan, aquascape, diskus, predator. Nah lama-kelamaan Instagramnya itu jadi fokus untuk jualan ikan mas koki. Nah apa sih arti Ateng Goldfish itu? Sebenarnya Ateng ini ADTANK, Ateng, tengnya itu tank akuarium, TANK. Nah cuma karena lidahnya orang Indonesia bilangnya atang, ya udah akhirnya saya ganti jadi Ateng, artinya Adli Tank gitu. Nah, kenapa sih saya jadi totalitas ke ikan mas koki? Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, saya tuh pernah melihara diskus, predator, dan aquascape laut. Saya lihat keunikannya ikan mas koki itu dari segi jenisnya. Setiap jenis beda bentuk, nggak seperti ikan lain. Contoh, ikan koi, ada soa, sanke. Yang membedakan jenisnya hanya dari segi warna. Contoh lagi ikan diskus, ada leopard, ada blue diamond, ada red melon. Yang membedakan jenisnya hanya dari segi warna, dari bentuknya sama. Nah, saya lihat keunikan mas kokinya itu setiap jenis beda bentuk. Mau rancu, mau oranda, mau demekin, itu nggak ada yang sama bentuknya. Semuanya beda bentuk. Nah, di situ ketertarikan saya, wah istimewa banget ikan ini. Ini bener-bener yang dinamain ikan seni gitu ya. Ini saya tidak bermaksud menyinggung para hobis-hobis koi ataupun diskus ya. Cuma memang kenyataannya saya lihat ikan mas koki itu berbeda dari ikan-ikan lain. Udah gitu, ikannya itu lucu. Saya nggak tahu kenapa, saya kayak ada ikatan batin sama ikan ini. Saya bisa tahu kalau dia sakit, saya bisa tahu kalau dia lagi kesel, nggak dikasih makan gitu ya. Saya bisa tahu kalau dia gak enak badan nih, mau diobatin dong. Saya bisa tahu, dan udah gitu ikannya bonding gitu ya. Kita kasih tangan, nyamperin semua gitu. Terus dari segi visual fisiknya juga ada jambul, ada juga jenisnya yang long tail, short tail, ada yang matanya berbalon gitu ya. Makanya ini ikan istimewa sekali. Malah sampai saat ini sih banyak muncul jenis-jenis baru kayak mas koki bubble eye tapi bubble-nya ada 4, atau ada butterfly tapi panda. Latar belakang saya berjualan ikan mas koki itu di tahun 2019 tadi, ternyata peminatnya banyak, dan ternyata yang tertarik juga banyak karena ikan mas koki disukai oleh semua kalangan ya, dari anak-anak, dari umur menengah, umur tua gitu ya, itu suka semua sama ikan mas koki. Mau ditaruh di kolam, mau ditaruh di akuarium, itu mas koki cocok. Dan akhirnya saya ada kepikiran, oh berarti coba fokus deh jualan. Akhirnya ketemu di tahun 2020. Saya nyoba posting di Facebook, di Instagram, posting laku nggak laku, it's okay. Yang penting
ikan saya juga tetap saya pelihara gitu dengan baik. Akhirnya ketemulah pandemi. Di situ saya masih ngantoran, full WFH, nggak ada pekerjaan sama sekali. Mumpung WFH, coba deh saya fokus jualan ikan mas koki. Dan ternyata itu prime-nya Ateng tuh di pandemi. Nggak tahu kenapa di pandemi itu penjualan ikan naik banget, sangat naik. Saya seminggu itu di tahun 2020, pertengahan tahun 2020 tuh seminggu itu bisa puluhan juta. Sampai ini kolam seminggu bisa 3 kali restock. Penuh, kosong, penuh, kosong. Ini nggak seberapa penuhnya. Di tahun itu, ini kolam penuh sekali. Mungkin orang juga sama seperti saya ya, bete di rumah karena work from home. Akhirnya coba deh hobi yang lama disalurin lagi. Udah, akhirnya di tahun 2020 sampai 2021 menengah, itu the bestnya penjualan ikan di saya. Nah, lewat akhir 2021, itu kan pandemi sudah mulai menyusut ya. Dan alhamdulillahnya saya jadi punya usaha lain selain ikan mas koki. Makanya sampai sekarang saya jadi fokusnya ke usaha saya yang baru di bidang jasa. Nah, gimana masalah Ateng ini? Nah, Ateng ini tetap saya pelihara selayaknya saya melihara ikan mas koki pada umumnya. Cuma tetap bisa jualan, tetap bisa beli. Kan dulu banyak orang yang nuntut, Om restock lagi rancu, Om restock lagi oranda shorttail gitu ya. Saya nggak bisa penuhi, mohon maaf. Karena kesibukan saya sudah teralihkan ke usaha saya yang berdiri di tahun itu. Akhirnya Ateng ini jadi temanya hobis plus seller kali ya. Nah, jenis ikan mas koki apa sih yang banyak dijual di sini? Kita sih sebenarnya dari dulu aktif jual segala jenis ya. Ada bubble eye, ada mutiara, ada ryukin. Tapi paling sering dijualnya, banyak requestnya itu di oranda, di rancu, ryukin, demekin. Nah, sisanya jenis-jenis lain sih tergantung ada apa enggaknya dari petaninya. Genetik ikan saya tuh dari mana sih? Dulu sih waktu tahun 2020 ke 2021 itu saya masih ada sedikit ikan impor dari Cina atau dari Thailand. Nah, cuma karena sekarang saya nggak 100% fokus ke ikan, jadi sekarang full ke lokal. Dulu sih lokalnya saya ngambil dari Depok, dari Tangerang. Kalau untuk yang ada saat ini sih semua dari Tulungagung sih. Penyakit ikan mas koki sebenarnya ada banyak ya yang dikhawatirkan oleh penghobis, apalagi masalah sisik nanas dan insang busuk gitu ya. Tapi kalau treatment di kita tuh jarang banget ada yang sakit. Paling sakitnya sakit-sakit ringan seperti swim bladder dan white spot, karena kan white spot cuaca ya, cuaca kita juga nggak bisa tahu kapan hujan, kapan dingin gitu ya. Nah, kalau di sini treatment sih simple, saya yang penting rutin PK setiap minggu. Tapi kalau ada ikan sakit kayak swim bladder, white spot, dan sisik nanas, itu biasanya saya cuma pakai obat garam ikan, quarantine med, dan TK, sama bleach it. Intinya itu sih, saya pakai obat. Saya nggak pernah pakai obat yang lain. Saya selalu dari dulu pakai 4 obat itu. Nah, dari pakan, dulu sih waktu di tahun 2020, saya masih stok baby bahan gitu ya. Di size segitu masih aktif di cacing beku dan cacing sutra. Nah, kalau sekarang karena aktivitas saya nggak full di ikan, jadi saya cuma kasih pelet. Untuk tambahannya, cemilan bagus ya, yang banyak proteinnya itu biasanya saya buat puding. Plus cacing beku, cacing sutra juga, nggak cuma di baby sih. Di sekarang juga sih saya sering kasih seminggu 2 kali. Plus saya buat telur kukus, itu sepertinya banyak sih yang ngejelasin ya di YouTube. Cara buat telur kukus untuk ikan mas koki ya simple, cuma dari susu, telur bebek, telur apapun lah terserah, telur bebek, telur ayam, telur puyuh, terserah. Terus ditambah dengan paling pewarnanya sih, ya itu sih mungkin tambahannya. Sama tofu, mungkin saya juga sering kasih tofu. Nah, di sini tuh makanan spesial kesukaan ikan-ikan di sini itu tofu, nggak tahu kenapa. Itu kalau saya kasih tofu, itu sekitar 5 menit itu udah habis. Tofu, puding, sama cacing sutra, itu makanan favorit di sini. Nah, sisanya sih paling aktif sih di pelet, karena simple gitu ya. Kalau saya lagi sibuk ya cuma kasih pelet aja, pakai food timer gitu. Itu sih intinya. Nah, dari di filterisasi ini kita nggak pernah pakai brand mahal-mahal sih kita untuk filterasi biologisnya. Untuk mekanisnya saya cuma pakai Jepmet sama kapas putih. Kapas putih itu nggak rutin sih, karena dalam keadaan tenggelam otomatis suka mampet, jadinya kita nggak rutin. Kalau lagi ada banyak lumut aja kita pakai kapas putih.
Nah, untuk biologisnya di kita tuh pakai batu apung, pakai lava rock, simpel-simpel sih. Sebenarnya mau bagaimanapun brandnya, fungsinya sama sih, dan kualitasnya juga sama aja. Ya, rumah bakteri untuk mengubah nitrit menjadi nitrat. Dan untuk chamber terakhirnya kita coba pakai UV, itu untuk ngebunuh alga sih, biar nggak cloudy airnya, biar nggak hijau. Dan terakhir outputnya tadinya kita pakai mushroom. Nah, karena menurut saya pribadi, kalau ada mushroom itu kayaknya mengganggu pandangan. Kalau ada pembeli lihat dari atas gitu, kayak mengganggu pandangan, karena kan kolam saya kecil ya, nggak seperti kolam atau palut-palut dari seller lainnya. Jadi coba saya hilangi, akhirnya outputnya cuma dari pipa aja mengarah ke dinding kolam. Seperti apa sih kerja dari tank-tanknya Ateng Goldfish ini yang tanpa mushroom? Nanti saya jelaskan di akhir video. Sebenarnya dulu balik lagi ke tahun 2020-2021, kita tuh masih berani jualan ikan grade show, karena di situ pembelinya masih berani-berani dengan harga-harga fantastis. Nah, untuk sekarang ini saya cuma main di fancy. Nah, kenapa sih nggak main di show lagi? Seperti yang tadi saya bilang, fokus saya sudah dibagi menjadi dua dengan usaha saya yang awal. Jadi saya jual ikan fancy aja deh. Lagi pula kan perputaran penjualan yang cepat itu di ikan fancy. Ikan show tuh kalau dulu tuh saya paling lama jual tuh bisa paling lama jual 3 bulan. Ditambah di tahun 2020-2021 fokus saya kan 100% ke ikan mas koki. Nah, kalau ikan show itu harus diperhatikan kayak makannya, proteinnya ditambah, harus lebih bulking, terus sirip-siripnya jangan sampai patah gitu ya. Jadi harus ada perhatian lebih. Kalau dulu saya stok ikan show, kolamnya juga terpisah. Nah, tapi jualannya agak lama. Nah, makanya karena sekarang fokus saya menjadi dua, akhirnya saya nggak pernah lagi, bukan nggak pernah lagi sih, suatu saat sih mungkin saya bisa jual ikan show lagi. Nah, kalau untuk sekarang saya cuma jual ikan fancy sih. Kalau dulu sih yang seperti tadi saya bilang masih ada ikan impor. Kalau sekarang full lokal saya jual. Ditambah karena udah kecampur dari genetik mana aja, kayaknya dengan air seperti ini lebih friendly ke ikan lokal. Jadi untuk saat ini saya cuma jual ikan lokal. Nah, kita banyakkan penjualan dan kirim sih di Jakarta ya, Jabodetabek. Yang kedua itu paling banyak di Pulauan Jawa. Terakhir sih luar pulau ya, seperti Palembang, Pontianak, Riau, terus Bukit Tinggi. Ekspor kita juga sering sih ke Korea Selatan, ke Malaysia, dan ke Vietnam. Di 3 negara itu sih yang sering. Tapi sebenarnya warga negara lain itu banyak banget yang nanyain, cuma kita kendala pengiriman, kendala surat karantina kalau nggak salah. Nah, cara pemasaran kita dulu sih cuma sekedar Facebook, pindah ke Instagram, sama sih ritmenya berjalan standar aja antara Facebook dan Instagram. Kita dari Ateng Goldfish coba berpikir, coba deh kita ganti kualitas pengambilan gambarnya. Saya coba foto dengan bagus, posisi ikan yang bagus, mau bagaimanapun caranya, mau 3 jam proses foto, mau seharian proses foto, yang penting dapat angle bagus, kita posting di Instagram, di Facebook, sama sekarang ditambah ke Tokopedia. Efek dari saya foto ikan totalitas sebenarnya pakai kamera handphone, cuma saya edit sedikit pakai blur agak bokeh. Nah, di situ pakai sentuhan filter sedikit, walaupun banyak orang bilang, wah curang nih, warnanya jadi nggak jujur. Sebenarnya hanya untuk foto. Kalau untuk video pure warna asli ikan. Dari keunggulan foto bagus seperti itu, banyak banget hobis yang beli di saya, Om, bagi fotonya dong buat dipajang nih di kamar karena ikan kesayangan gitu ya. Ada juga yang dibingkai. Itu jadi sama aja, menurut saya sama aja kayak sertifikat ikan sih jadinya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Di situ saya langsung berpikir, oh mungkin keunggulan di Ateng tuh dulu tuh dari segi foto. Nah, cuman kan untuk saat ini banyak seller-seller yang pakai kamera yang lebih canggih lagi dari kita. Nah, cuma nggak apa-apa, itu bagus sih, karena mengundang hobis baru lagi untuk suka sama ikan mas koki, seperti itu. Nah, rencana ke depan saya pribadi, saya sih dari dulu, dari kecil sih, saya pengen banget jadi petani ikan hias. Terutama karena saya sekarang lebih suka ikan mas koki, saya pengen banget punya farm ikan mas koki. Ya bismillah, walaupun saya punya usaha lain, mungkin itu bisa dijadikan opsi ketika pensiun gitu ya.
Saya pengen banget pagi-pagi gitu ya, ngeliat petani-petani lain aja lah yang di Indonesia gitu ya. Saya pun ngeliat ke atas gitu, ke atas rumah, lihat ikan mas koki bisa begadang seharian, kayak ngobrol sama ikan mas koki itu udah bahagia banget gimana jadi petani gitu ya. Nah, harapan saya untuk dunia ikan mas koki itu paling utama itu dari pengiriman. Nggak cuma ikan mas koki sih, seller lain, ikan hias lain juga mengeluh soal ini. Mohon Pak Menteri, Pak siapapun, tolong dibantu masalah ini. Karena harga kita tuh cost-nya besar banget Pak. Cost impor dan cost ekspor 2 kali lipatnya lebih mahal dari cost impor. Kita untuk mengirim keluar itu mahal banget Pak. Kadang pembeli kita dari luar negeri tuh mengeluh sekali masalah cost pengiriman ekspor. Jangankan ekspor, pengiriman lokal aja kita masih sulit Pak di kabupaten. Ada yang cost-nya terlalu mahal, ada yang lead time-nya terlalu lama. Mungkin harapan saya semoga didengar masalah keluh ini dan dikasih solusi masalah pengiriman, jadi dunia ikan mas koki atau dunia ikan hias di Indonesia bisa lebih maju lagi dan membuka lapangan baru perekonomian di Indonesia. Nah, buat kalian jangan pernah takut memelihara ikan mas koki, karena ikan mas koki simple kok. Memang sih saya setuju dengan statementnya ada kalau kalian pecinta ikan mas koki dari Look Goldfish, bahwa ikan mas koki itu memang bukan ikan untuk pemula. Saya setuju. Tapi sebenarnya mindsetnya yang diubah, bahwa jangan beli ikannya dulu tapi edukasinya masih nol. Jangan. Nyari ilmu untuk memelihara ikan mas koki itu udah lengkap. Di YouTube ada, TikTok, Instagram semuanya ada. Di Google juga udah banyak. Jadi kalau ada yang mau melihara ikan mas koki, bisa cari tahu dulu. Sebenarnya nggak ikan mas koki aja sih, kalian mau memelihara hewan apapun itu diedukasi dulu, pengetahuan kalian ditingkatin, gimana sih cara ngerawatnya, gimana sih cara handlingnya. Baru kalian beli akuarium atau beli kolam, baru beli ikannya. Jangan terbalik, beli ikannya dulu baru di situ belajar tuh bla segala macam bla bla bla, mati. Jadi nimbul statement di ikan mas koki gampang mati bla 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 bla. Waduh, makanya bukan ikannya yang susah dirawat. Coba mindsetnya dicari tahu dulu cara handlingnya gimana, dicari tahu dulu perawatannya gimana, baru kalian boleh pelihara ikan mas koki. Ya oke, sahabat Lentera 3, seperti di awal tadi saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kerja di glass pond saya ini yang tanpa menggunakan mushroom, dengan media filter yang simple dan outputnya tidak menggunakan mushroom seperti itu. Nah, untuk kolam ini, untuk inputnya kita pakai bejana. Bejana itu apa sih? Bejana itu kita input ke air masuk ke filter itu menggunakan sistem gravitasi. Nah, dari chamber pertama kita masuk ke jet mat, media mekanis, yaitu pakai jet mat atau bisa juga pakai kapas putih. Sekarang lagi nggak pakai ya. Nah, untuk chamber kedua kita pakai jet mat juga sih, cuma di bawahnya itu lava rock dan batu apung. Dan begitu juga chamber ketiga. Nah, chamber ketiga ini full media biologis, yaitu batu apung, lava rock, dan biobol. Begitu juga masuk ke chamber keempat, sama medianya biologis juga, pakai biobol dan batu apung. Nah, di chamber kelima ini kita hanya pompa dan lampu UV untuk membunuh alga. Nah, dari pompa keluar langsung masuk ke kolam seperti itu. Nah, di sini kenapa sih kita nggak pakai mushroom? Awalnya kita pakai mushroom. Nah, cuma agak susah kalau kita ngelihat dari atas atau nggak mau nyerok gitu ya. Nah, sebenarnya yang banyak orang salah kira itu adalah gelembung udara yang masuk ke air itu adalah oksigen yang dikeluarkan oleh aerator, yang dihasilkan buih-buih yang dihasilkan oleh mushroom itu adalah oksigen. Itu salah. Pertukaran antara air dan oksigen itu dari gelombang permukaan air. Pertukaran antara gas CO2 dan O2 itu dihasilkan oleh gelombang permukaan air. Dan kendalanya yang banyak orang nggak tahu, sebenarnya yang menciptakan mushroom itu adalah orang superior sekali. Karena apa? Ikan mas koki butuh banyak oksigen dan tidak suka arus. Nah, dua itu kendalanya orang-orang banyak salah paham. Kenapa saya bisa bilang yang membuat mushroom itu adalah orang superior? Karena bagaimana caranya air keluar memecahkan gelombang air yang tidak menyebabkan arus
dan tetap menghasilkan oksigen. Itu makanya saya bilang yang menciptakan mushroom adalah orang pintar. Bagi sahabat Lentera 3, untuk pemula tidak perlu wajib memakai mushroom, karena menurut saya banyak banget dari customer saya itu kurang eye catching, akuarium kecil tapi pakai mushroom. Nah, cara gampangnya adalah ya pakai aerator, cuma jangan sampai menimbulkan arus yang besar. Bagaimana sih lihat ciri-ciri ikan yang mengalami arus yang sangat besar gitu ya? Ya ikannya nggak ngelawan arus, nggak berenang ngelawan arus. Ikannya kalem, berenangnya stabil. Nah itu tandanya itu tidak ada arus, seperti itu. Ya demikian sahabat Lentera 3, sekian dari cerita kita, dari edukasi kita. Yang mau beli ikan maskot kita bisa kok dicari di Tokopedia, di Instagram dan WA. Boleh mau nanya dari segi WhatsApp, Instagram, TikTok juga ada, boleh, silakan kontak kita langsung. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Arigatou gozaimasu.